Ini hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari nomor 1231, ataupun dalam kitab Muslim juga ditemukan hadis ini nomor 389. Berarti derajat hadis ini sahih. Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza nudiya bil azani adabara syayatinu lahu duratun hatta la yasma'al adzan." Satu, apabila azan dikumandangkan, maka para setan-setan itu lari terbirit-birit, tidak kuat mereka mendengarkan seruan azan itu. Sampai disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, sampai-sampai setan ini lari terbirit-birit, sampai-sampai terkentut-kentutlah. Karena durat itu maknanya angin yang diiringi dengan suara dalam ilmu fikihnya gitu. Maka kentut itu dalam fikih, kita berbicara masalah hukum ini, dua, ada dikategorikan durat, ada dikategorikan fasah. Kalau durat itu suaranya ada, tapi aromanya tidak terlalu bau. Tapi kalau fasah itu minta ampun, tidak bersuara tapi aromanya tercemar kemana-mana. Biasanya kalau fasah ini udah kecium, kira-kira siapa yang agak senyum-senyum berarti dia nih yang menyebarkan aroma-aroma yang tidak sedap itu. Tapi Nabi memisalkan dalam hadis ini durat. Ini kan perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Setan ini sampai lari terbirit-birit mengeluarkan angin ataupun kentut dikarenakan tidak sukanya mendengarkan seruan azan. Maka hati-hati nih Pak, kalau Bapak termasuk orang yang tidak suka mendengarkan azan, berarti setan Bapak banyak. Setan Bapak banyak. Apalagi azan subuh. Mungkin dikarenakan kita dapat sip malam, baru tertidur sudah azan berkumandang. Apa pula azan saya belum dapat nyenyaknya dan lain sebagainya. Itu bukan diri Bapak itu setannya Bapak yang ngomong dah. Itu setannya. Maka ketika ada, ini mohon maaf, ketika ada orang yang terganggu dengan seruan azan, berarti orang ini banyak setannya. Banyak setannya kalau terganggu ya. Tapi bukan berarti semua orang itu dianjurkan ataupun diarahkan untuk azan, tidak. Yang azan itu lebih utama yang suaranya lebih bagus. Bukan berarti orang lain tidak boleh azan. Kalau kita merasa suaranya kurang bagus, jangan langsung ambil mic itu untuk mengumandangkan azan. Biarkan yang lain dulu. Tapi kalau kita tunggu-tunggu tidak datang juga. Terkadang ada musola itu ketika masuk waktu sholat, dia yang azan, dia yang iqamah. Ketika iqamah tidak ada yang datang, akhirnya sholat zuhur sendiri. Ada andillahi ta'ala. Itu merangkap sudah, merangkap. Berarti pahala bagi orang yang mengumandangkan azan itu luar biasa. Nah, yang perlu kita pahami, pertama sekali diucapkan oleh Nabi awal daripada hadis ini, idza nudiya bil adani, apabila azan itu dikumandangkan. Nah, kita harus paham definisi azan itu sebenarnya apa, Pak? Azan itu maknanya panggilan kepada orang lain yang belum berada di dalam masjid. Ya, hakikatnya seperti itu. Maka di zaman Nabi ketika disyariatkannya salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat, terkadang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan azan, terkadang Bilal bin Rabah. Kalau perempuan tidak boleh, ya tidak boleh mengumandangkan azan. Kenapa azan ibu? Saya mau mendapatkan berkahnya azan itu, kata dia. Tidak boleh, azan itu tidak boleh. Tapi kalau iqamah untuk ibu, seperti yang sudah kita bahas dalam pelaksanaan qada salat, itu tetap dianjurkan. Tapi hanya ibu saja yang mendengarkan iqamah itu. Bukan berarti menggunakan mikrofonnya Masjid Al-Uswa kemudian iqamah, tidak. Ya, berarti azan itu syariatnya adalah panggilan. Berarti suaranya keluar
menyuruh kepada orang-orang yang masih di luar. Maka jangan sampai ada kebijakan. Apabila ada kebijakan yang seperti itu, kita wajib untuk mengkritik daripada kebijakan itu. Kebijakan apa? Kebijakan suara azan hanya terdengar di dalam masjid. Itu kebijakan yang wajib untuk kita kritik gitu. Apa pula suara azan itu hanya dalam masjid doang? Padahal kan tujuan daripada azan itu kan memanggil orang, memberitahu kepada orang lain bahwasanya waktu solat itu sudah masuk. Maka lafaz azannya untuk solat wajib jelas, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Dan lafaz azannya solat sunnah ini sudah pernah kita sampaikan juga ini, dengan lafaz as-salatul jami'ah ditambah rahimakumullah. Berarti hakikat daripada as-salatul jami'ah rahimakumullah itu diperuntukkan untuk pelaksanaan solat sunnah yang notabene pelaksanaannya secara berjamaah. Nah, itu tujuan daripada solatul jami'ah. Kita saja yang memborong semuanya, azan diborong, iqamah diborong, as-solatul jami'ah juga pakai. Ini semuanya diborong pula, seperti itu. Padahal kalau kita lihat pandangan para ulama itu lebih afdal, selalu kita sampaikan lebih afdal tidak membacakan as-solatul jami'ah ketika sudah iqamah, ketika sudah merapatkan dan meluruskan saf. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut hadis ini. Hatta la yasma'al adzan. Berarti setan itu sembunyi sampai-sampai mereka ataupun setan itu tidak mendengarkan lagi seruan azan itu. Baru mereka nyaman sembunyi di situ. Apakah selama-lamanya setan itu sembunyi seperti itu? Maka apa kata Nabi? Fa idza qudiyal adzanu aqbala. Apabila azan itu sudah selesai, maka setan itu datang lagi ke Masjid Al-Uswah. Jangan Bapak tengok kiri kanan itu bukan setan. Ini ya, berarti datang sudah sembunyi, azan sudah selesai berkumandang, setannya datang lagi ke masjid. Nah, setan untuk apa? Untuk memberikan was-was kepada kita, Pak. Tujuan daripada setan itu datang untuk memberikan was-was kepada kita. Fa idza thuwiba biha adbara. Apabila iqamah lagi dikumandangkan antara azan wal iqamah, bainal azan wal iqamah, itu tidak ada waktu yang ditentukan di dalam Islam, tidak ada. Dalam hukum Islam itu tidak ada berapa masa antara iqamah dengan azan, tidak ada. Tergantung kesepakatan daripada pengurus ataupun jamaah masjid itu sendiri. Jangan pula kita tunggu 30 menit setelah azan iqamah, itu pada bubar jamaahnya mencari masjid yang lain, karena mungkin ada kesibukan yang lain, Pak. Ya mungkin 10 menit lah, atau tidak 15 menit antara azan dengan iqamah. Kalau sholat maghrib yang notabene masjid itu tidak ada ditunaikan sholat sunnah qabaliyah, ya sudah lanjut untuk mengumandangkan iqamah saja, karena qabaliyah maghrib itu tidak disunnahkan. Karena disampaikan oleh Nabi, rakaataini qabala salatil maghrib, rakaataini qabala salatil maghrib, rakaataini qabala salatil maghrib. 3 kali diulang-ulang oleh Rasulullah. Liman sa'a, bagi yang mau saja, mau solat silahkan, mau tidak solat tidak ada masalah. Maka kalau ada masjid yang menunaikan solat sunnah qabaliyah maghrib, ya silahkan. Kalau masjid itu tidak menunaikan qabaliyah maghrib juga tidak ada masalah. Jangan dipersoalkan. Terkadang memang ada masjid tertentu ada qabaliyahnya. Kalau kita di Masjid As-Sifa ada qabaliyahnya, Pak. Karena masyarakat itu menunggu datang, disempatkan waktu kurang lebih 5-7 menit sembari menunggu daripada jamaah yang lain. Kalau tidak itu banyak yang masbuk. Karena kondisi jamaahnya seperti itu, kondisi masyarakatnya seperti itu. Tapi kalau masjid kita tidak ada qabaliyahnya, tak payah diadakan. Kalau sudah ada dari dulu, tak payah dihilangkan. Kalau kita berpersepsi tidak ada qabaliyahnya, tinggal duduk saja, Pak, berzikir, tidak ada masalah.
jangan dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu jadi masalah, akhirnya ribut, tidak ada titik temunya dan lain sebagainya. Maka tidak ada waktu tertentu. Ketika azan selesai dikumandangkan, Rasulullah sholat sunnah qabliyahnya di rumah, maka alarm untuk iqamahnya ketika Bilal melihat Nabi masuk ke Masjid Nabawi, itu pertanda iqamah dikumandangkan. Kenapa? Berarti Rasulullah sudah selesai sholat sunnah qabliyahnya, masuk ke masjid langsung iqamah. Maka kalau sudah alarm untuk iqamah, tak payah, tak pandang lihat siapa yang masih sholat, Pak. Khusus bagi muazzin ini, tak payah dilihat ke belakang, masih ada nggak yang sholat. Kalau sudah alarmnya iqamah, iqamahkan saja, biarkan orang itu sholat. Kalau sudah iqamah, maka qabliyahnya batal, qabliyahnya harus dihentikan karena iqamah sudah dikumandangkan, jangan dilanjutkan sholatnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyat taswibu aqbala, ketika iqamah itu sudah selesai dikumandangkan, datang lagi setan itu ke masjid. Yakhturu bainal mar'i wa nafsihi, menyatu sudah setan itu di dalam diri kita. Bahkan di hadis yang lain disampaikan oleh Nabi, bertengger sudah setan-setan itu di telinga kita, bertengger di telinga kita sembari membisikkan sesuatu. Apa kata Rasulullah? Yaqulu uskur kada, uskur kada. Maka setan itu berbisik-bisik di telinga kita untuk mengingatkan sesuatu yang sudah lama kita lupakan. Maka terkadang ketika kita sholat, Pak, ingat masa-masa SMA dulu. Allahu Akbar, ini kayaknya bapak samping ini satu alumni dengan saya nih. Ingat, itu yang mengingatkan siapa? Setan. Terkadang ibu nak berangkat ke masjid, kunci motor tak nampak, akhirnya jalan kaki lah ibu tuh. Ketika takbir Allahu Akbar kata imam, ibu takbir juga. Maka apa kata setan? Mengingatkan sesuatu yang sudah kita lupakan. Bisa jadi setan itu mengingatkan kita letak kuncinya di mana ketika sholat. Untuk apa? Untuk memberikan was-was dan mengurangi kekhusyukan di dalam sholat kita. Maka segala sesuatu hal yang dapat mengurangi kekhusyukan sholatnya orang banyak, maka hilangkan, Pak. Bukan orang tertentu. Kalau orang tertentu berarti yang bermasalah orang ini. Tapi kalau rata-rata bermasalah, kurang daripada kekhusyukan sholatnya, yang kita cari solusi adalah penyebab daripada kurangnya kekhusyukan itu apa? Dengan kehadiran kembali lagi anak-anak yang tidak ditertibkan, anak-anak yang tidak dikondisikan. Maka setan itu mengingatkan kita sesuatu yang sudah lama kita lupakan. Uskur kada wa kada, wahai ibu ingat ini, ingat ini. Wahai pak, kamu kan sudah ada rencana mancing, kamu lupa ya, kata setan. Akhirnya ingat ketika sholat, nantilah selepas isya saya berangkat mancing. Nah, itu yang mengingatkan siapa? Setan. Ya setan. Setan itu apa? Setan itu adalah sifat yang dimiliki oleh jin. Nah, berarti jin itu yang memiliki sifat syaitan. Kalau sudah memiliki syaitan, sudah barang tentu jin ini kafir. Sudah barang tentu jin ini buruk, dan tidak semua jin itu dikategorikan syaitan. Tidak semua, karena ada jin muslim. Jin muslim itu bukan termasuk kategori setan, itu tak masuk. Berarti setan itu lebih cenderung kepada sifat yang dimiliki oleh makhluk jin dan juga yang dimiliki oleh manusia. Berarti kalau manusia ini lebih cenderung berbuat maksiat, begal di mana-mana, itu setan itu, ya. Jasadnya saja manusia, sifatnya setan itu. Maka ini yang memberikan dampak buruk di dalam sholat kita ketika azan. Kalau seperti dia, sudah saya iqamah saja, kata dia, kapan sholatnya? Maka azan itu pengusir daripada syaitan. Iqamah juga mengusir daripada syaitan. Ketika engkau takbir, kata Rasulullah, maka bertengger sudah setan itu di telinga kita, mengingatkan kita permasalahan-permasalahan yang sudah lama kita lupakan. Lima lam yakun yazkur hatta yadul rajul iyadri kam shalla. Sampai-sampai seseorang itu bingung,
ini solatku rakaat yang keberapa. Maka kalau kita solat di rumah Pak, itu lebih banyak was-wasnya dibandingkan di masjid. Ya, banyak sekali agenda-agenda yang sudah terklirkan ketika orang ini solat. Allahu Akbar, sudah muncul agenda-agenda yang lain itu ketika dalam melaksanakan ibadah solat di rumah. Maka jauh lebih afdal. Ini salah satu faktor yang memotivasi lebih afdalnya seseorang itu solat di masjid. Kalau solat di masjid itu kita ikuti saja bacaan daripada imam itu, ya. Kalau kita hafal, kalau kita tidak hafal, ya boleh kita baca ayat-ayat yang lain untuk mengisi kekhusyukan hati kita dalam pelaksanaan ibadah salat. Taib, Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.